Tahun 2000-an, Indonesia pernah digegerkan oleh kemunculan seorang ustadz yang mengklaim bisa memindahkan penyakit manusia ke tubuh seekor kambing. Kanker, tumor, santet, stroke, hingga penyakit misterius yang disebut tak mampu disembuhkan rumah sakit. Semua disebut bisa dipindahkan hanya lewat ritual zikir dan doa. Setiap malam, wajahnya muncul di televisi nasional. Diiringi lantunan zikir yang menyayat hati, ribuan orang menangis histeris sambil memohon kesembuhan. Publik pun tercengang. Ribuan orang rela menjual motor, sawah, bahkan tabungan hidup mereka demi mengikuti ritual yang biayanya mencapai jutaan hingga puluhan juta rupiah. Namun siapa sangka, di balik lautan zikir dan tangisan jamaah itu, perlahan mulai terkuak sebuah sisi gelap yang akhirnya menghancurkan seluruh kerajaan spiritualnya, sampai tersisa puing-puing kehancuran di masa tua. Satu persatu pasien mulai bermunculan membawa cerita berbeda. Ada yang tetap meninggal setelah dinyatakan sembuh. Ada yang jatuh miskin setelah menjual harta demi ritual kambing. Dan ada keluarga yang baru sadar bahwa orang yang mereka cintai terlambat ditangani rumah sakit karena terlalu percaya pada janji kesembuhan instan. Kemudian, gelombang penolakan mulai pecah di berbagai daerah. Majelis Ulama Indonesia, Forum Umat Islam, bahkan Ikatan Dokter Indonesia, membongkar dugaan manipulasi di balik organ kambing yang dipertontonkan di televisi. Perlahan, kerajaan zikir yang dulu dipenuhi lautan manusia mulai runtuh satu persatu. Namun kehancuran itu ternyata belum selesai. Dari panggung zikir menuju ruang pemeriksaan, dibayangi laporan hukum, konflik aset, dan kehancuran nama baik di masa tua. Jejak kehancuran Bapak Spiritual Kambing Indonesia, Ustadz Haryono. Nama Ustadz H.M. Haryono pernah begitu dikenal di layar televisi Indonesia. Wajahnya muncul hampir setiap hari, membacakan doa, memimpin zikir, hingga memperlihatkan metode pengobatan yang membuat publik tercengang. Namun jauh sebelum semua kontroversi itu meledak, perjalanan hidup Haryono dimulai dari lingkungan religius sederhana di Jawa Timur. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 4 Maret 1968. Sejak kecil, Haryono tumbuh di lingkungan masyarakat santri yang kuat dengan tradisi Nahdlatul Ulama atau NU. Kehidupan pesantren, budaya zikir, doa bersama, hingga tradisi istighosah sudah menjadi bagian dari kesehariannya sejak muda. Ia belajar agama di Pondok Pesantren Madinah Pasuruan, mendalami fikih, tarikah, serta berbagai amalan spiritual berbasis doa dan zikir. Gelar Magister Sains atau MSI yang disandangnya kemudian menjadi salah satu kekuatan utama saat tampil di depan publik. Cara bicaranya terlihat tenang, rapi, dan sistematis. Ia mampu mengemas bahasa agama menjadi terdengar modern dan meyakinkan, terutama bagi masyarakat perkotaan yang mulai mencari solusi spiritual di tengah tekanan hidup. Semasa muda, Haryono juga aktif di berbagai organisasi berbasis NU. Ia tercatat pernah aktif di PMII dan YIPI Ansor Jawa Timur. Aktivitas organisasi ini membuat jaringan sosialnya semakin luas. Ia mulai dikenal sebagai sosok yang sering memimpin majelis zikir dan istighosah massal di berbagai daerah. Sekitar tahun 1984, saat usianya masih belasan tahun, Haryono mulai dikenal sebagai tabib lokal di daerahnya. Dengan metode doa-doa tradisional dan pengobatan spiritual berbasis syariat Islam, ia membantu masyarakat sekitar yang datang membawa berbagai keluhan penyakit. Kala itu, praktiknya masih sangat sederhana. Tidak ada panggung besar, tidak ada siaran televisi, tidak ada kambing. Semua masih berjalan dalam lingkup kecil, dari mulut ke mulut. Untuk memperluas dakwah dan membangun jamaah yang lebih besar, Haryono kemudian mendirikan Majelis Zikir Al-Maghfirah. Lewat wadah inilah ia mulai rutin mengadakan zikir massal, doa bersama, dan istighosah di wilayah Pasuruan dan sekitarnya. Di titik ini, kemampuan Haryono dalam memimpin massa mulai terlihat. Menjelang akhir tahun 1990, Haryono memutuskan merantau ke Jakarta dan memperluas aktivitasnya ke Bekasi. Di Bekasi, ia mendirikan Pondok Pesantren Al-Madinah sekaligus pusat aktivitas pengobatan spiritualnya. Lokasi itu dipilih bukan tanpa alasan. Kawasan Jabodetabek saat itu dipenuhi masyarakat urban yang mulai mengalami tekanan ekonomi, masalah kesehatan,
hingga kegelisahan batin. Haryono melihat celah besar di sana. Ia mulai membangun citra sebagai ustadz sekaligus penyembuh alternatif modern. Metodenya dikemas lebih profesional dibanding praktik tradisional biasa. Ada nuansa religius, ada bahasa ilmiah, dan ada pendekatan yang dibuat seolah sistematis. Dari sinilah perlahan nama Haryono mulai bergerak naik. Biaya pengobatan, jamaah yang terus bertambah, serta jaringan relasi yang semakin luas membuat modal finansialnya ikut berkembang. Dan tanpa banyak orang sadari, semua itu menjadi fondasi awal sebelum dirinya benar-benar meledak di televisi nasional dengan metode pengobatan paling kontroversial yang pernah membuat Indonesia geger. Pada awal tahun 2000, Indonesia dikejutkan oleh sebuah tayangan yang membuat jutaan orang tercengang di depan layar televisi. Di tengah lantunan zikir massal yang menggema keras memenuhi ruangan, ribuan jamaah larut dalam suasana yang terasa begitu magis dan emosional. Tangisan pecah di mana-mana. Orang-orang mengangkat tangan memohon kesembuhan. Dan di tengah lautan manusia itu, berdiri seorang ustadz berjubah putih yang saat itu dipercaya memiliki kemampuan luar biasa. Ustadz Haryono. Dengan suara tenang dan tatapan tajam, ia mulai memanggil satu persatu pasien yang disebut menderita penyakit kronis. Ada yang mengaku terkena tumor, kanker, santet, hingga penyakit misterius yang tak kunjung sembuh bertahun-tahun. Namun suasana mulai berubah mencekam ketika seekor kambing hidup dibawa ke dekat tubuh pasien. Di depan sorot kamera televisi nasional, Ustadz Haryono mulai menggerakkan tangannya perlahan di atas tubuh pasien seolah sedang menarik sesuatu yang tidak terlihat. Doa-doa dibacakan semakin keras. Jamaah semakin histeris. Dan beberapa saat kemudian, kambing itu mendadak meronta. Tubuhnya gemetar. Kakinya melemah, lalu ambruk lemas di depan ribuan pasang mata. Saat itulah Ustadz Haryono mengklaim bahwa penyakit pasien telah berhasil dipindahkan ke tubuh hewan tersebut. Namun bagian paling mengejutkan belum selesai. Kambing itu kemudian langsung disembelih di tempat. Perutnya dibelah di depan kamera dan jamaah yang menonton sambil menahan napas. Organ dalam hewan diperlihatkan satu persatu. Ada hati yang tampak menghitam. Ada paru-paru penuh bercak. Bahkan kadang ditemukan benda asing seperti paku dan batu kecil yang disebut sebagai sumber penyakit kiriman gaib dari tubuh pasien. Bagi masyarakat Indonesia saat itu, tayangan tersebut terasa seperti mukjizat nyata yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Visual mengerikan yang bercampur dengan suasana religius membuat logika perlahan kalah oleh rasa takut dan harapan untuk sembuh. Namun kekuatan terbesar Haryono sebenarnya bukan hanya ritualnya. Ia sangat memahami cara membangun kepercayaan publik. Setiap tayangan selalu dipenuhi testimoni pasien yang mengaku sembuh total. Ada yang sebelumnya lumpuh lalu mengaku bisa berjalan lagi. Ada yang mengaku penyakitnya hilang setelah bertahun-tahun tidak sembuh secara medis. Testimoni seperti itu terus diputar berulang-ulang di televisi nasional. Secara perlahan, masyarakat mulai melihat Haryono bukan sekadar tabib biasa. Ia berubah menjadi figur spiritual nasional yang dipercaya memiliki kemampuan di luar nalar manusia biasa. Identitasnya sebagai ustadz menjadi tameng yang sangat kuat. Semua ritual selalu dibuka dengan doa, selawat, dan ayat Al-Quran. Penampilannya bersih dengan jubah putih dan sorban khas yang membuat banyak masyarakat merasa aman dan yakin bahwa metode tersebut bukan praktik perdukunan. Ditambah lagi, gaya bicara Haryono terlihat berbeda dibanding pengobat alternatif lain pada masanya. Ia tenang, rapi, dan terdengar ilmiah. Gelar MC yang dimilikinya membuat setiap penjelasannya terasa lebih meyakinkan. Ia sering menggunakan istilah medis dan analogi ilmiah saat menjelaskan proses spiritual yang dilakukan. Dan semua itu berhasil. Tanpa disadari, nama Ustadz Haryono perlahan menjelma menjadi salah satu fenomena terbesar dalam sejarah Ustadz selebriti Indonesia. Memasuki puncak kejayaannya pada tahun 2000 hingga 2005, nama Ustadz Haryono berubah menjadi fenomena nasional yang nyaris tidak tersentuh. Setiap malam, wajahnya memenuhi layar televisi Indonesia. Majelis zikirnya dipadati ribuan orang. Kliniknya diserbu pasien dari berbagai daerah. Dan namanya mulai diperlakukan layaknya tokoh spiritual elit yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit di luar kemampuan medis biasa. Di masa itu, Ustadz Haryono tidak lagi hidup sebagai tabib kampung sederhana asal Pasuruan. Ia menjelma menjadi konglomerat zikir. Dari ritual pengobatan massal yang terus viral di televisi,
Uang mengalir dalam jumlah luar biasa besar. Pasien yang datang diwajibkan membeli hewan ritual seperti kambing atau sapi dengan harga berkali-kali lipat dari harga pasar. Dalam sekali pengobatan, biaya yang dikeluarkan pasien bisa mencapai jutaan rupiah. Angka yang sangat besar pada masa itu. Namun anehnya, jamaah justru terus berdatangan. Semakin mahal tarifnya, semakin banyak orang percaya bahwa kemampuan Ustadz Haryono benar-benar luar biasa. Kerajaan bisnisnya pun berkembang cepat. Di bawah bendera Majelis Zikir Al-Maghfirah, cabang pengobatan mulai dibuka di berbagai kota besar Indonesia. Acara zikir dan ritual transfer penyakit terus berputar di televisi swasta nasional hampir setiap malam. Nama Ustadz Haryono semakin besar. Kekayaannya semakin tidak terkendali. Ia mulai hidup layaknya selebriti papan atas. Perjalanan dakwahnya dipenuhi pengawalan ketat. Hotel berbintang menjadi tempat singgah rutinnya. Penampilannya berubah semakin eksklusif dengan jubah putih mewah dan rombongan ajudan yang selalu mengelilinginya. Bahkan pada masa itu, banyak pejabat, tokoh daerah, hingga kalangan elit mulai mendekat kepadanya demi meminta doa dan ritual keselamatan. Namun di balik kemewahan dan popularitas tersebut, perlahan mulai muncul suara-suara yang mempertanyakan semuanya. Awalnya hanya bisik-bisik kecil dari keluarga pasien. Ada pasien kanker yang ternyata meninggal beberapa bulan setelah dinyatakan sembuh. Ada pasien lumpuh yang kembali sakit setelah menghabiskan seluruh tabungannya untuk ritual kambing. Dan semakin lama, jumlahnya semakin banyak. Kemarahan publik mulai muncul ketika banyak keluarga sadar bahwa orang yang mereka cintai justru terlambat ditangani rumah sakit karena terlalu percaya pada janji kesembuhan instan. Situasi semakin memburuk ketika sejumlah pihak mulai membongkar dugaan manipulasi di balik ritual yang selama ini ditayangkan di televisi nasional. Mantan asisten dan kalangan medis mulai mempertanyakan kondisi organ kambing yang selalu tampak rusak setiap ritual berlangsung. Muncul dugaan bahwa hewan-hewan tersebut memang sudah dipilih dalam kondisi sakit, bahkan disebut sengaja dimanipulasi sebelum acara dimulai. Untuk pertama kalinya, publik mulai mempertanyakan satu hal yang selama ini tidak pernah berani disentuh. Bagaimana jika semua ini hanyalah pertunjukan? Dan sejak saat itu, gelombang penolakan mulai menggelinding sangat cepat ke berbagai daerah di Indonesia. Jika dulu kedatangannya disambut tangisan haru dan antrean pasien, kini nama Ustadz Haryono mulai ditolak secara terbuka. Puncaknya terjadi pada tahun 2008 di Padang, Sumatera Barat. Saat itu, Ustadz Haryono menggelar pengobatan massal di Hotel Bumi Minang. Namun ritual yang biasanya dipenuhi jamaah justru berubah menjadi lautan amarah. Massa dari Forum Umat Islam atau Formis Sumatera Barat mendatangi lokasi secara langsung. Mereka menghentikan ritual di tengah jalan, meneriaki praktik tersebut sebagai pembodohan publik, dan menuding pengobatan kambing itu hanyalah bisnis penderitaan berkedok agama. Kemarahan masyarakat bukan tanpa alasan. Banyak warga mengaku pulang dengan kondisi tetap sakit setelah menghabiskan uang jutaan rupiah demi membeli kambing ritual dan biaya pengobatan. Bahkan bagi sebagian keluarga miskin saat itu, angka 6 juta rupiah adalah seluruh tabungan hidup mereka yang habis hanya demi mengejar harapan sembuh. Cerita-cerita seperti itu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Dari Sumatera hingga Jawa, berbagai ormas Islam mulai mengeluarkan ancaman penolakan jika majelis pengobatan Ustadz Haryono kembali digelar di daerah mereka. Tekanan terbesar kemudian datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI mulai mengeluarkan pernyataan tegas bahwa metode zikir untuk memindahkan penyakit ke hewan tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Zikir yang seharusnya menjadi ibadah penenang hati dianggap telah berubah menjadi pertunjukan mistis demi kepentingan bisnis. Praktik tersebut mulai disebut mengandung unsur tahayul, manipulasi, hingga mendekati syirik. Dan untuk pertama kalinya, tameng religius yang selama ini melindungi nama besar Ustadz Haryono mulai runtuh di depan publik. Kalangan medis pun ikut memberikan hantaman terakhir. Dokter-dokter mulai menjelaskan bahwa secara ilmiah, penyakit manusia tidak mungkin dipindahkan ke tubuh hewan hanya lewat doa dan gerakan tangan. Lebih tragis lagi, sejumlah pasien yang sebelumnya mengaku sembuh ternyata kembali ke rumah sakit dalam kondisi jauh lebih parah karena terlambat menjalani pengobatan medis. Ada organ yang sudah membusuk, ada kanker yang sudah menyebar,
Dan ada keluarga yang akhirnya sadar bahwa harapan instan yang mereka beli ternyata hanya ilusi. Tekanan publik yang semakin besar akhirnya memaksa Komisi Penyiaran Indonesia, atau KPI, turun tangan. KPI menerima gelombang keluhan masyarakat terkait tayangan pengobatan yang dianggap mengeksploitasi penderitaan orang sakit demi bisnis dan rating televisi. Satu persatu stasiun televisi nasional mulai menghentikan program pengobatan Ustadz Haryono. Dan saat layar televisi itu akhirnya padam, semuanya ikut runtuh bersamaan. Tidak ada lagi jutaan penonton. Tidak ada lagi antrean pasien dari berbagai daerah. Tidak ada lagi panggung mukjizat yang selama bertahun-tahun membesarkan namanya. Kerajaan zikir yang dulu terlihat begitu kuat akhirnya roboh perlahan, dihantam kemarahan publik, fatwa ulama, tekanan medis, dan runtuhnya kepercayaan masyarakat Indonesia sendiri. Namun yang paling mengerikan dari kisah Ustadz Haryono bukan saat ia dipuja jutaan orang, melainkan saat semuanya runtuh. Karena setelah layar televisi padam dan kerajaan zikirnya hancur, satu persatu masalah mulai datang seperti kutukan yang tidak pernah berhenti mengejarnya. Tidak ada lagi panggung megah. Tidak ada lagi lautan jamaah. Tidak ada lagi ritual kambing yang membuat orang menangis histeris. Yang tersisa hanyalah laporan polisi, ruang pemeriksaan, dan konflik hukum yang perlahan menyeret hidupnya ke jurang kehancuran total. Tahun 2008 menjadi titik awal runtuhnya seluruh kerajaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Klinik pengobatan transfer penyakit mulai sepi. Cabang-cabang majelisnya perlahan tutup. Dan televisi nasional yang dulu membesarkan namanya mulai memutus semua tayangan. Namun ternyata kehancuran itu baru permulaan. Sekitar 7 tahun setelah namanya tenggelam dari dunia pengobatan televisi, Ustadz Haryono kembali muncul dalam pusaran skandal yang jauh lebih besar. Bukan lagi soal mukjizat, tapi soal uang dan korupsi. Pada tahun 2015, namanya terseret dalam kasus korupsi alat kesehatan Provinsi Banten yang melibatkan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Hosiah. Penyidik KPK menemukan adanya aliran dana sebesar hampir 500 juta rupiah yang diterima Ustadz Haryono. Uang itu disebut sebagai biaya ritual istighasah dan doa bersama yang digelar berkali-kali demi membantu urusan politik sang gubernur. Bagi publik, kabar itu menjadi pukulan telak. Figur yang dulu tampil membawa ayat suci dan ritual penyembuhan kini justru dikaitkan dengan kasus korupsi miliaran rupiah yang mengguncang Indonesia. Namun badai belum berhenti. 2 tahun kemudian, kehancuran hidupnya mulai berubah semakin brutal. Setelah bisnis pengobatan runtuh, Ustadz Haryono mencoba membangun kerajaan baru lewat bisnis travel haji dan umroh. Ia menawarkan program keberangkatan cepat kepada jamaah dengan memanfaatkan nama besarnya yang masih dipercaya sebagian orang. Ratusan juta rupiah mulai terkumpul dari calon jamaah. Namun ketika hari keberangkatan tiba, banyak jamaah justru terlantar. Ada yang gagal berangkat, ada yang paspornya tidak jelas, dan ada yang uang tabungannya hilang tanpa kepastian. Saat didesak korban untuk mengembalikan uang, Ustadz Haryono disebut memberikan cek bank sebagai jaminan pengembalian dana. Namun saat dicairkan, cek tersebut ternyata kosong. Tidak ada uang di dalamnya. Banyak jamaah menangis histeris karena uang yang mereka kumpulkan bertahun-tahun demi pergi ke tanah suci justru lenyap begitu saja. Dan dari situlah laporan demi laporan mulai masuk ke kepolisian. Tapi nasib buruk belum selesai. Di tahun yang sama, Ustadz Haryono kembali terseret kasus lain yang jauh lebih gelap dan brutal. Kali ini bukan soal pengobatan, bukan soal umroh, melainkan soal pengerahan preman dan perebutan rumah mewah. Karena tekanan finansial yang semakin besar, sejumlah aset miliknya mulai berpindah tangan. Salah satu rumah mewah di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, akhirnya dibeli secara sah oleh seorang pengusaha bernama Andi Salim. Namun Ustadz Haryono menolak pergi. Situasi berubah panas ketika ia diduga menyewa puluhan orang suruhan untuk menduduki rumah tersebut secara paksa. Kericuhan pecah. Penjaga rumah dikeroyok hingga babak belur. Rumah diduduki massa. Dan polisi akhirnya turun tangan. Untuk pertama kalinya, sosok yang dulu dielu-elukan sebagai ustadz penyembuh itu harus merasakan dinginnya sel tahanan Polres Metro Bekasi Kota. Ironisnya, semua itu terjadi hanya beberapa tahun setelah ia dipuja jutaan orang di televisi nasional. Namun konflik tersebut ternyata tidak pernah benar-benar selesai. Bertahun-tahun kemudian, tepat menjelang akhir tahun 2024, nama Ustadz Haryono kembali muncul dalam laporan pidana baru. Masalahnya masih sama. Sengketa properti.
pengerahan massa, dan perebutan aset. Ia kembali dilaporkan karena diduga menginstruksikan sekelompok orang untuk membobol, menduduki, dan memasuki properti secara ilegal di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan. Kasus itu membuat namanya kembali tercatat dalam laporan polisi dengan ancaman pasal berlapis. Dan sejak saat itu, publik mulai melihat satu pola yang mengerikan. Semakin runtuh kerajaan spiritualnya, semakin gelap pula jalan hidup yang dijalaninya. Dari ustadz televisi, menjadi terlapor kasus korupsi. Dari pemimpin zikir ribuan jamaah, berubah menjadi terdakwa penipuan jamaah umroh. Kehancuran hidup Ustadz Haryono tidak datang sekaligus. Ia runtuh perlahan, sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya nyaris tidak menyisakan apapun selain nama yang penuh kontroversi dan reruntuhan kepercayaan publik yang tidak mungkin kembali utuh seperti dulu. Tahun 2026. Di usia 58 tahun, hidup Ustadz Haryono berubah menjadi bayangan gelap yang nyaris tidak dikenali lagi. 20 tahun lalu, namanya mengguncang Indonesia. Ribuan orang rela datang dari berbagai daerah hanya untuk melihat ritualnya secara langsung. Televisi nasional berebut menayangkan pengobatannya. Dan jutaan orang percaya dirinya mampu memindahkan penyakit manusia ke seekor kambing. Namun hari ini, tidak ada lagi sorot kamera. Tidak ada lagi lautan jamaah. Tidak ada lagi teriakan takbir histeris di depan panggung pengobatan. Yang tersisa hanyalah kehancuran panjang yang pelan-pelan memakan seluruh hidupnya. Klinik pengobatan yang dulu dipenuhi antrean manusia kini mati total. Majelis zikir yang dulu menguasai berbagai kota perlahan hilang tanpa jejak. Bisnis travel umroh yang sempat dibangunnya juga runtuh menyisakan amarah dan trauma para jamaah yang merasa ditipu. Satu persatu aset yang dulu dikumpulkannya saat berada di puncak kejayaan mulai habis. Rumah mewah, tanah kendaraan, bisnis, semua terkuras untuk menghadapi konflik hukum, membayar pengacara, dan menyelesaikan berbagai masalah yang terus bermunculan tanpa akhir. Lebih pahit lagi, nama yang dulu dielu-elukan sebagai ustadz penyembuh kini justru lebih sering muncul dalam laporan polisi dan sengketa properti. Kasus hukum demi kasus hukum terus mengejarnya bahkan hingga memasuki tahun 2026. Konflik perebutan aset dengan pengusaha Andi Salim masih terus membayangi hidupnya. Laporan pidana terkait dugaan pengerahan massa dan pendudukan properti ilegal masih menjadi beban yang belum selesai. Dan perlahan, publik mulai melupakan sosoknya. Bukan karena dimaafkan, tapi karena kepercayaan terhadap dirinya sudah benar-benar mati. 20 tahun lalu, jutaan orang percaya Ustadz Haryono mampu memindahkan penyakit manusia ke seekor kambing. Namanya dielu-elukan di televisi nasional. Dipuja sebagai pembawa kesembuhan. Dan dikenal luas sebagai bapak spiritual kambing Indonesia. Namun waktu akhirnya membalik semuanya. Kini, hidup Ustadz Haryono tak ubahnya seperti kambing-kambing yang dulu pernah dijadikan alat pertunjukan di depan ribuan orang. Lemas, tak berdaya. Tergeletak perlahan setelah seluruh hidupnya dibedah habis oleh skandal, kehancuran, dan masalah hukum yang tidak pernah selesai. Dari panggung megah televisi nasional, menuju ruang pemeriksaan polisi. Dari sosok yang dipuja bak pembawa mukjizat, berakhir menjadi figur kontroversial yang ditinggalkan perlahan oleh publiknya sendiri. Kisah Ustadz Haryono menjadi pengingat pahit bahwa ketika agama, rasa takut, dan keputusasaan manusia berubah menjadi ladang bisnis, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Karena pada akhirnya, serapi apapun sebuah kebohongan dibungkus dengan jubah putih dan lantunan doa, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan sejarah akhirnya mencatat, mukjizat tidak pernah bisa diperjualbelikan. Dan mungkin inilah bagian paling tragis dari semuanya. Bukan saat ia kehilangan uang, bukan saat namanya dihina, bukan juga saat berurusan dengan polisi. Melainkan saat ia harus menyaksikan sendiri bagaimana seluruh kerajaan yang dibangunnya lewat ketakutan, sugesti, dan janji kesembuhan instan akhirnya runtuh sedikit demi sedikit di depan matanya sendiri. Dari panggung megah televisi nasional, menuju kesunyian panjang yang pahit dan menyakitkan. Sebuah akhir yang ironis bagi sosok yang dulu mengklaim mampu memindahkan penyakit manusia, namun gagal menyembuhkan keserakahan dan ambisi di dalam dirinya sendiri. Ustadz Haji M. Haryono, MSc, Bapak Spiritual Kambing Indonesia.